Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran perpajakan 1. Pada pembelajaran ke-7 yang lalu, kalian telah mempelajari tema pajak penghasilan pasal 21, yakni pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan. Pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan dan pegawai pensiun. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran e-learning yang ke-8, saya akan membahas pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, bonus, atau imbalan lain yang tidak teratur. Tata cara perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai. Yang pertama, jika upah sehari tidak melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang terutang. Ilustrasinya, Sony berstatus belum menikah pada Juli 2016 bekerja sebagai buruh harian pada perusahaan PT AA. Sony bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000. Penjelasannya, Sony menerima upah sehari Rp450.000 berarti tidak melebihi Rp450.000. Dan upah bulan Juli bekerja selama 10 hari sama dengan Rp4.500.000 berasal dari 10 hari kali Rp450.000 per hari. Berarti tidak melebihi Rp4.500.000. Jadi, Sony tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atas upah yang diterimanya. Yang kedua, jika upah harian telah melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000. PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% dikalikan upah kena pajak sehari. Sedangkan upah kena pajak sehari sama dengan upah sehari dikurangi Rp450.000. Ilustrasinya, Ferry berstatus belum menikah, tercatat sebagai karyawan yang bekerja sebagai perakit laptop di sebuah perusahaan elektrokomputer. Ferry mempunyai NPWP. Upah yang dibayar dihitung berdasarkan jumlah unit yang diselesaikan sebesar Rp180.000 per unit. Upah dibayarkan setiap minggu dan dalam waktu 1 minggu sama dengan 6 hari kerja. Ferry dapat merakit 20 unit laptop sehingga total upah yang diterimanya sebesar Rp3.600.000. Penyelesaian pertama, kita masukkan dulu upah sehari sama dengan Rp600.000 berasal dari Rp3.600.000 dibagi 6 hari. Kemudian upah kena pajak sehari sama dengan Rp150.000 berasal dari Rp600.000 dikurangi Rp450.000. Sehingga PPh pasal 21 per hari sama dengan 5% kali Rp150.000, yakni Rp7.500. Sehingga PPh pasal 21 atas upah seminggu
sama dengan Rp45.000. Berasal dari 6 hari dikalikan Rp7.500. Bila Ferry tidak punya NPWP, maka PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 120% kali Rp45.000 sama dengan Rp54.000. Yang ketiga, jika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000, tetapi tidak melebihi Rp10.200.000. PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% dikalikan upah kena pajak sehari. Sedangkan upah kena pajak sehari dihitung dari upah sehari dikurangi PTKP sebenarnya sehari. PTKP sebenarnya sehari dihitung dari PTKP setahun dibagi 360 hari. Ilustrasinya, Herman berstatus belum menikah pada bulan September 2016 mengerjakan pembuatan taman sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp5 juta. Upah borongan tersebut tidak termasuk material dan tanaman. Pekerjaan borongan diselesaikan dalam waktu 20 hari. Penyelesaiannya adalah upah borongan sehari sama dengan Rp5 juta dibagi 20 hari sama dengan Rp250.000. Kemudian PTKP Herman berstatus belum menikah termasuk TK 0 sehingga PTKP-nya adalah untuk diri wajib pajak orang pribadi Rp54 juta setahun. PTKP sehari sama dengan Rp54 juta dibagi 360 sama dengan Rp150.000. Sehingga upah kena pajak sehari sama dengan Rp100.000 berasal dari Rp250.000 dikurangi Rp150.000. Sehingga PPh pasal 21 sehari sama dengan 5% dikalikan Rp100.000 sama dengan Rp5.000. PPh pasal 21 atas upah borongan sama dengan 20 dikalikan Rp5.000 sama dengan Rp100.000. Yang keempat, jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan bersangkutan telah melebihi Rp10.200.000. PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 dikalikan PKP setahun dibagi 12. Kemudian PKP setahun dihitung dari upah kumulatif sebulan dikalikan 12 dikurangi PTKP setahun. Ilustrasinya, Sutinah berstatus menikah dan tanpa tanggungan dan bekerja di perusahaan elektronik dengan upah satuan. Pada bulan September 2016, Sutinah bekerja selama 25 hari dan mengerjakan 50 unit barang dengan upah per unit Rp250.000. Penyelesaiannya, upah bulan September 2016 sama dengan Rp250.000 dikalikan 50 unit sama dengan Rp12.500.000. Kemudian upah neto disetahunkan sama dengan Rp12.500.000 dikalikan 12 bulan sama dengan Rp150 juta. Kemudian PTKP Sutinah berstatus menikah dan tanpa tanggungan berarti K0. Menurut PMK nomor 101 PTKP Sutinah untuk diri wajib pajak Rp54 juta, kemudian tambahan wajib pajak menikah Rp4.500.000 dijumlah menjadi Rp58.500.000. Sehingga penghasilan kena pajak atau PKP setahun sama dengan Rp91.500.000
berasal dari 150 juta dikurangi 58.500.000 rupiah. PPh pasal 21 setahun dihitung sebagai berikut. Yang 50 juta itu dikalikan 5% sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian sisanya 41.500.000 rupiah, yakni berasal dari 91.500.000 rupiah dikurangi 50 juta sama dengan 41.500.000 rupiah dikalikan tarif 15% sama dengan 6.225.000 rupiah. Jumlahnya 8.725.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 dipotong bulan September 2016 sama dengan 8.725.000 rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 727.083 rupiah. Yang kelima, pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah secara bulanan. Ilustrasinya, Salim berstatus belum menikah dan tanpa tanggungan, bekerja di perusahaan garmen dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Pada bulan September 2016, Salim bekerja selama 20 hari dengan upah sehari Rp300.000. Penyelesaiannya, upah bulan September 2016 sama dengan Rp300.000 dikalikan 20 hari, sama dengan Rp6 juta. Upah penghasilan neto disetahunkan sama dengan Rp6 juta dikalikan 12 bulan sama dengan Rp72 juta. PTKP untuk Salim berstatus belum menikah dan tanpa tanggungan berarti TK 0, sehingga PTKP-nya adalah untuk diri wajib pajak sendiri Rp54 juta. Sehingga penghasilan kena pajak atau PKP sama dengan Rp18 juta berasal dari Rp72 juta dikurangi Rp54 juta. Untuk PPh pasal 21 setahun sama dengan PKP dikalikan 5%, yakni 5% dikalikan Rp18 juta sama dengan Rp900.000. Yang keenam, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang tidak teratur. Ilustrasinya, Elis yang bekerja pada PT BB pada tanggal 1 Januari 2016 telah berhenti bekerja karena pensiun. Pada bulan Maret 2016, Elis menerima jasa produksi tahun 2015 dari perusahaan sebesar Rp55 juta. PPh pasal 21 yang terutang. PPh pasal 21 yang terutang atas jasa produksi mengikuti ketentuan tarif pasal 17, yakni sebagai berikut. Untuk yang 50 juta dikenakan tarif 5% sama dengan Rp2.500.000. Sedangkan sisanya yang Rp5 juta dikenakan tarif 15% sama dengan Rp750.000. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong atas jasa produksi tahun 2015 sama dengan Rp3.250.000. Yang ketujuh, Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap menerima honorarium. Ilustrasinya, Eka seorang komisaris di PT Pima dan bukan sebagai pegawai tetap. Pada bulan Juni 2016, Eka menerima honorarium sebesar Rp60 juta. PPh pasal 21 yang terutang.
PPh pasal 21 atas honorarium mengikuti ketentuan tarif pasal 17, yakni sebagai berikut. Untuk yang 50 juta rupiah dikenakan tarif 5% sama dengan 2.500.000 rupiah. Dan sisanya yang 10 juta rupiah dikenakan tarif 15% sama dengan 1.500.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong atas honorarium sebesar 4 juta rupiah. Yang ke-8, perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 dikalikan PKP. Sedangkan PKP-nya dihitung dari penghasilan bruto dikalikan 50%. Ilustrasinya, Dr. Sam, SPOG sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan berpraktek di rumah sakit sehat, dan atas jasanya yang dibayarkan oleh pasien dipotong 20% oleh rumah sakit sebagai penghasilan rumah sakit. Dan sisanya yang 80% dibayarkan ke Dr. Sam setiap akhir bulan. Dr. Sam juga berpraktek di kliniknya sendiri dan telah mempunyai NPWP. Pada tahun 2016, jasa dokter dari praktek di rumah sakit sehat sebagai berikut. Bulan Januari, jumlah jasa dokter yang dibayar oleh pasien 45 juta rupiah. Bulan Februari, 49 juta rupiah. Bulan Maret, 47 juta rupiah. Bulan April, 40 juta rupiah. Bulan Mei, 44 juta rupiah. Bulan Juni, 52 juta rupiah. Bulan Juli, 40 juta rupiah. Bulan Agustus, 35 juta rupiah. Bulan September, 45 juta rupiah. Bulan Oktober, 44 juta rupiah. Bulan November, 43 juta rupiah. Dan bulan Desember, 40 juta rupiah. Total 524 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21, kita buat tabel kolom bulan, kemudian kolom jumlah jasa dokter yang dibayar oleh pasien, kolom dasar pemotongan PPh pasal 21, kolom dasar pemotongan PPh pasal 21 kumulatif, kolom tarif pasal 17, dan kolom PPh pasal 21 terutang. Kita mulai bulan Januari. Untuk tarif pasal 17, kita mengikuti ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36, di mana untuk 50 jutanya dikenakan 5%, kemudian 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%, kemudian 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%, dan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Perhitungan PPh pasal 21. Kita siapkan kolomnya. Kolom pertama bulan, kolom yang kedua jumlah jasa dokter yang dibayar oleh pasien, kolom ketiga dasar pemotongan PPh pasal 21, kolom keempat dasar pemotongan PPh pasal 21 kumulatif, kolom kelima tarif pasal 17, dan kolom keenam PPh pasal 21 yang terutang. Untuk tarif pasal 17 sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan tarif 5%, untuk 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%, untuk 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%, di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif 30%. Baiklah, kita mulai dari bulan Januari. Jumlah jasa dokter yang diterima 45 juta rupiah. Kemudian
dasar pemotongan PPh pasal 21-nya, yakni Rp22.500.000 berasal dari Rp45 juta dikalikan 50%. Kemudian kolom 4-nya ini kita isi dari kolom 3 kita pindahkan ke kolom 4. Sedangkan PPh pasal 21 terutang kita hitung dari dasar pemotongan, yakni Rp22.500.000 dikalikan tarif 5% sama dengan Rp1.125.000. Untuk bulan Februari, jumlah jasa dokter yang diterima Rp49 juta. Kemudian dasar pemotongannya adalah Rp24.500.000 berasal dari Rp49 juta dikalikan 50%. Kemudian kolom 4 kita isi penjumlahan dari Rp22.500.000 ditambah Rp24.500.000 sama dengan Rp47 juta. Sedangkan PPh pasal 21 terutang untuk bulan Februari dihitung dari dasar pemotongan Rp24.500.000 dikalikan tarif 5% sama dengan Rp1.225.000. Untuk bulan Maret, jumlah jasa dokter yang diterima Rp47 juta. Kemudian dasar pemotongan PPh pasal 21-nya dihitung dari Rp47 juta dikalikan 50% sama dengan Rp23.500.000. Nilai dasar pemotongan Rp23.500.000 ini kita potong, kita pecah jadi 2, yakni Rp3 juta dan Rp20.500.000. Kita masukkan di kolom yang ketiga. Dengan maksud agar supaya mencapai nilai Rp50 juta, yakni untuk bulan Januari Rp22.500.000, bulan Februari Rp24.500.000, dan bulan Maret Rp3 juta, totalnya Rp50 juta. Semuanya dikenai 5%. Sehingga PPh pasal 21 terutang untuk bulan Maret dihitung dari Rp3 juta dikalikan 5% sama dengan Rp150.000. Dan untuk bulan Maret yang kedua, yakni Rp20.500.000 dikalikan 15% sama dengan Rp3.075.000. Kemudian untuk bulan April, jumlah jasa dokter yang diterima Rp40 juta. Kemudian dasar pemotongan PPh-nya dihitung dari Rp40 juta dikalikan 50% sama dengan Rp20 juta. Kemudian PPh pasal 21 terutangnya dihitung dari Rp20 juta dikalikan 15% sama dengan Rp3 juta. Kemudian untuk bulan Mei, Juni, Juli, bulan Agustus, September, Oktober, dan November, cara menghitungnya seperti tersebut di atas, sehingga masing-masing untuk PPh pasal 21 terutang bulan Mei dihitung dari Rp22 juta dikalikan 15% sama dengan Rp3.300.000. Bulan Juni Rp26 juta dikalikan 15% sama dengan Rp3.900.000. Bulan Juli Rp20 juta dikalikan 15% sama dengan Rp3 juta. Bulan Agustus Rp17.500.000 dikalikan 15% sama dengan Rp2.625.000. Kemudian untuk bulan September Rp22.500.000 dikalikan 5% sama dengan Rp3.375.000. Untuk bulan Oktober Rp22 juta dikalikan 15% sama dengan Rp3.300.000. Dan bulan November Rp21.500.000 dikalikan 15%
sama dengan Rp3.225.000. Kemudian untuk bulan Desember, jumlah jasa dokter yang diterima Rp40 juta. Kemudian dasar pemotongan PPh-nya dihitung dari Rp40 juta dikalikan 50% sama dengan Rp20 juta. Kemudian nilai dasar pemotongan Rp20 juta ini kita pecah jadi 2, yakni 8 juta dan 12 juta rupiah. Kita masukkan ke kolom 3. Sehingga untuk tarif yang kedua, yakni Rp250 juta itu dapat dipenuhi dari bulan Maret yang kedua sampai bulan Desember yang nilainya Rp8 juta. Sehingga PPh pasal 21 terutang untuk bulan Desember 8 juta kali 15% sama dengan Rp1.200.000, dan yang kedua 12 juta dikalikan 25% sama dengan Rp3 juta. Sehingga PPh pasal 21 atas nama Dr. Sam jumlahnya Rp35.500.000. Demikianlah penjelasan dan pembelajaran e-learning yang ke-8 dengan tema pajak penghasilan pasal 21 bagian yang ketiga. Saya harapkan kalian dapat memahami dengan baik materi ini dan jangan lupa mempelajari lebih lanjut, mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang materi ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya mengucapkan terima kasih.